Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi anzala al-Qur'an liyutahhira al-quluba wa yurshidan nasa ila al-aqaidis sahihah wa ila al-ulumin nafi'ah wa ila al-akhlaqil fadilah alladzi tasmu bil fardi wal mujtama' ilal makanatil izzah wal karamah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'du. Mirsa Zakat TV yang dimuliakan Allah, segala puja dan puji hanyalah milik Allah yang mencurahkan rahmat, hidayah, inayahnya kepada kita. Nikmat-nikmat yang kita tiada mampu menghitungnya, baik nikmat jasadiah maupun nikmat ruhiyah. Sungguh, ketika pemirsa bisa menyaksikan tayangan ini, bagian nikmat yang terbesar dari Allah. Ketika yang lain tidak bisa menyaksikan, entah karena memang terbatas dari penglihatannya, atau karena belum tahu informasi tentang indahnya siaran di Zakat TV. Ketika Anda sudah menyaksikan ini, insya Allah bagian dari nikmat Allah. Belum nikmatnya pendengaran, bisa mendengarkan siaran ini. Nikmatnya Anda bisa duduk. Nikmatnya setiap helaan nafas diberikan oksigen gratis dari Allah. Wa in ta'uddu nikmatallahi la tuhsuha. Sungguh, jikalau Anda menghitung nikmat Allah, tiadalah Anda mampu menghitungnya. Maka sekali lagi kita bersyukur, alhamdulillah. Salawat dan salam untuk baginda Rasulullah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi yang sangat mencintai umatnya, Nabi yang sangat mencintai kita seperti cintanya kepada dirinya sendiri. Semoga dengan rahmat kasih sayang Allah, dengan maqam mahmudah yang Allah karuniakan kepadanya, maka semoga Allah memberikan kesempatan dan kesanggupan bagi Nabi untuk memberikan syafaat pada kita semua, keluarga kita semuanya. Amin ya rabbal alamin. Dalam kesempatan ini kita akan berbincang tentang indahnya ujian. Pada episode yang lalu, ketika kita berbincang tentang indahnya berkorban, di akhir pembicaraan bahwasanya ternyata ketika Allah berikan nikmat kepada baginda Nabi Ibrahim, seorang anak, setelah puluhan tahun meminta, di umur yang kurang lebih 100 tahun dikaruniakan anak, di mana si kecil mungil Nabi Ismail tumbuh dewasa menjadi sudah bisa diajak berusaha. Umurnya kurang lebih 13-15 tahun, Allah perintahkan kepada Nabi Ibrahim untuk apa? Untuk menyembelih anaknya. Betapa ini ujian yang sangat besar. Inna hadza lawal balaul mubin. Ini benar-benar ujian yang nyata, yang berat. Karena ujian itu berat dan Nabi Ibrahim melaksanakan, wa fadainahu bidibhin adim. Lalu kami ganti dengan seekor kambing kibas yang besar. Apa artinya? Ketika ujian itu datang kepada kita dan kita mengikuti perintah Allah, menjalankan anjuran Allah, maka Allah akan gantikan ujian itu dengan kenikmatan yang besar. Wa fadainahu bidibhin adim. Lalu Allah ganti dengan sembelihan yang besar, dengan kenikmatan yang besar. Ternyata ujian itu kalau kita lulus, Allah akan menambahkan nikmatnya kepada kita. Betapa indahnya ujian itu. Jadi ujian itu kalau kita lulus, Allah tambahkan rahmatnya kepada kita. Bukankah Allah yang berfirman dalam surat Al-Baqarah 155, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, wa lanabluwannakum bisyai'im minal khawfi
والجوع ونقص من الأموال والأنفس والثمرات وبشر الصابرين. Dan benar-benar kata Allah, kami akan menguji kalian semua bisyai'in minal khawfi, dengan sedikit rasa takut, wal ju', rasa lapar, wa naqsim minal amwal, kekurangan harta, wal anfus, kehilangan jiwa, wa basyiris sabirin, berikan kabar gembira bagi orang-orang yang sabar. Jadi orang yang bersabar, Allah berikan kabar gembira khusus bagi orang-orang yang sabar. Orang yang sabar menghadapi ujian, seperti Nabi Ibrahim sukses menghadapi ujian. Wa basyiris sabirin, berikan kabar gembira. Wa fadainahu bidhibhin adzim, dan belum berhenti sampai di situ. Wa tarakna alaihi fil akhirin, lalu kami jadikan Nabi Ibrahim sebagai buah tutur kata yang baik di kemudian hari nanti. Sampai hari ini sudah lebih dari 6.000 tahun zaman Nabi Ibrahim hidup sampai hari ini. Tetapi subhanallah, kisah tentang peristiwa heroik di mana seorang ayah nyembelih anaknya sendiri ini diabadikan dalam Al-Quran, menjadi buah tutur kata sampai hari ini sebagai teladan yang terbaik buat umat manusia. Jangankan cinta kita sama harta, sama hewan kurban, kambing, sapi, unta, sampai kepada manusia, kepada anak kita sendiri pun kalau Allah sudah meminta, maka harus kita persembahkan kepada Allah. Kenapa harus Ismail? Ismail, harta yang dicintai Nabi Ibrahim. Ibrahim, dari kata Abun Rahim, bapak yang sangat penyayang. Justru karena sifat kasih sayang ini, maka Nabi Ibrahim diuji dengan kasih sayangnya. Apakah cinta Ismail atau cinta Allah? Lebih cinta anaknya atau cinta Rabbnya? Dan Nabi Ibrahim sudah sukses. Wa tarakna alaihi fil akhirin. Kami jadikan ini sebagai buah tutur kata yang baik buat orang-orang yang hidup setelah Nabi Ibrahim. Subhanallah, indahnya ujian. Ternyata ujian ini adalah ngundang rahmat Allah yang berikutnya kalau kita sukses menjalaninya. Wa basyiris sabirin, berikan kabar gembira bagi orang-orang yang sabar. Salamun ala Ibrahim, kami ucapkan salam, selamat bagi Nabi Ibrahim. Kenapa? Karena dia telah sukses menjalani ujian itu. Kadzalika najzil muhsinin, begitulah kami balas orang-orang yang berbuat ihsan. Innahu min ibadinal mu'minin. Lalu dicap Allah, sesungguhnya Ibrahim benar-benar termasuk hamba kami yang mukminin, yang mantap imannya. Nih, kalau orang sudah lulus ujian dan dia berhasil menjalani itu, menyikapi dengan kesabaran, maka dimantapkan imannya. Wa basyiril mu'minin. Mirsa Zakat TV yang dimuliakan Allah, jangan kemana-mana. Sebentar lagi saya akan kembali. Ketika keindahan dunia merebak keselarasan, berbagi kemesraan. Ketika sejuta tangan merangkai kebahagiaan dalam kehidupan yang harmoni. Ketika zakat Anda wujudkan indahnya dunia. Baiklah, pemirsa Zakat TV yang dimuliakan Allah. Setelah Nabi Ibrahim lulus ujian, lalu beliau beserta keluarganya menjadi buah tutur kata yang baik. Pun ujian yang menimpa istrinya ketika ditinggalkan Nabi Ibrahim.
selama belasan tahun kembali disambut dengan indahnya. Coba istri sekarang ditinggal istrinya belasan tahun, ditinggal suaminya belasan tahun, pulang tiba-tiba, kira-kira disambut atau disambit? Tak terbayang kita. Dan Siti Hajar begitu mulia akhlaknya menyambut suaminya. Dan Nabi Ibrahim berterima kasih atas didikan terhadap putranya Ismail. Lalu diajak untuk membangun Ka'bah. Dan ini menjadi buah tutur kata yang baik. Wa basyiris sabirin, berikan kabar gembira bagi orang-orang yang sabar. Siapa mereka itu? Alladzina idza asabatum musibah qalu inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Yaitu mereka orang-orang yang apabila ditimpa musibah, mereka segera mengatakan, Inna lillah, sesungguhnya kami ini milik Allah, wa inna ilaihi rajiun, dan sesungguhnya kami akan dikembalikan kepada Allah. Dia sadar benar, ini anak titipan, ini harta titipan, ini semuanya titipan dari Allah, dan pasti nanti akan dikembalikan kepada Allah. Harta yang kita miliki, kalau tidak diambil oleh Allah, nanti akan kita tinggalkan suatu saat nanti. Kalau tidak kita tinggalkan, dia yang meninggalkan kita. Istri, anak sama. Ini hanya titipan. Maka wabasyiris sabirin, berikan kabar gembira bagi orang-orang yang sabar. Ternyata ujian itu justru menjadi kebaikan buat orang yang diuji kalau bisa menyikapinya dengan kebenaran. Ketika diuji, wa fadainahu bidibhin adim, Allah ganti dengan sembelihan yang besar. Allah ganti dengan nikmat yang besar. Kemudian di samping itu ada riwayat betapa ketika baginda Nabi sholat hingga bengkak kakinya, beliau sholat dalam tahiyatnya pernah membaca doa dengan doa yang ini didengar oleh istrinya yang tercinta, Siti Aisyah radhiyallahu anha. Allahumma hasibni hisaban yasira. Allahumma hasibni hisaban yasira. Allahumma hasibni hisaban yasira. Doa itu diulang-ulang. Ya Allah, hisablah aku dengan hisab yang mudah. Hitunglah amalku dengan hitungan yang mudah. Selesai salat, Siti Aisyah radhiyallahu anha bertanya, Ya Rasulullah, mal hisabul yasir? Ya Rasulullah, wahai utusan Allah, apa itu hisab yang mudah? Hisabul yasir, al-hisabul yasir, kata baginda Nabi, hisab yang mudah adalah di mana Allah mengetahui keburukan hamba-hambanya, wa yatajawaz anhum, lalu Allah mengampuni dosa hamba itu. Kenapa? Idza khusiba udiba, kalau orang itu dihisab dengan hisab yang total, berarti dia telah diadab. Maka ketika sudah dimaafkan oleh Allah, maka menjadi hisab yang mudah, dan ini menjadi kebahagiaan tersendiri. Dan dalam hadis ini ditutup bahwasanya setiap kesusahan, penderitaan, ma yusibul mu'min, tidaklah menimpa seorang mukmin min musibatin, dari suatu musibah, hatta saukata, sampai duri yasuku yang menusuknya, illa hatta Allah biha khadi'ah, kecuali Allah menggugurkan dosa-dosanya. Artinya apa berkaitan dengan ujian ini? Kalau ada ujian yang menimpa kita, kesusahan yang menimpa kita, penyakit yang menimpa kita, istri kita, anak kita, itu menggugurkan dosa-dosa kita. Betapa indahnya ujian. Allah ingin supaya kita menghadapnya dengan hati yang bersih, dengan diri yang bersih dari dosa-dosa, sehingga Allah ampunkan kita dengan cara memberikan sebagian penyakit. Kalau di antara pemirsa ada yang sakit jantung, ada yang sakit kolesterol, ada yang pilek batuk, itu juga menjadi penggugur dosa. Kalau sabar,
darah tinggi, sabar. Menjadi pengurus dosa, asal jangan marah-marah. Jadi di sini wabasyiris sabirin. Kuncinya berikan kabar gembira bagi orang-orang yang sabar. Tidaklah kesusahan itu menimpa kita kecuali menjadi penggugur dosa-dosa kita. Ada mereka yang pekerjaannya berat, itu pun menjadi penggugur dosa. Berikan kabar gembira bagi orang-orang yang sabar. Subhanallah. Dan ternyata kesusahan, penyakit, ujian ini peningkat derajat kita di sisi Allah. Sebagaimana ujian yang diadakan bagi anak SD kelas 1, pengen naik kelas 2, diuji dulu. Yang kelas 2 ingin naik kelas 3, diuji dulu. Dari SD ke SMP, uji lagi. Ke SMU, uji lagi. Kuliah, uji lagi. Sehingga ujian ini tidak akan pernah berhenti. Sampai kapan? Sampai ajal merenggut kita semua. Bahwasanya ini semuanya memang milik Allah, maka akan dikembalikan kepada Allah. Maka dari kita keluar rumah pagi, kita pun dianjurkan berdoa, Bismillahi tawakkaltu 'alallah la haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Dengan nama Allah, aku bertawakal kepada Allah, tiada daya, tiada kekuatan kecuali dengan izin Allah yang maha tinggi dan maha agung. Saya bisa berbicara begini pun, berdiri begini pun dengan izin Allah. Anda bisa mendengar itu pun dengan izin Allah. Kalau kita sudah membaca doa itu ketika keluar rumah, qad kufita wa wukita wa hudita. Allah menjagamu, Allah mencukupimu, Allah memberikan hidayah kepadamu. Perbanyaklah ucap hauqalah, la haula wala quwata illa billah. Dan atas dasar ini pula maka Nabi mengajarkan kepada kita semuanya untuk senantiasa mohon kesabaran. Allahumma ja'alna sabura. Ya Allah, jadikan kami hamba-hambamu yang sabar. Kenapa? Innama yuwaffas sabiruna ajrahum bighairi hisab. Sesungguhnya orang yang sabar itu tidak terhitung hisabnya. Pemirsa Zakat TV yang dimuliakan Allah, jangan kemana-mana. Sebentar lagi saya akan segera kembali. Semangat kemenangan harus berasal dari sportivitas yang datang dari hati. Saya Bambang Pamungkas, saya zakat di Dompet Duafa. Keluarga adalah sumber inspirasi saya. Kehangatannya datang dari hati. Saya Inneke Koesherawati, saya zakat Dompet Duafa. Berbagi memudahkan rezeki, karena datang dari hati. Saya Ipo Santosa, zakat di Dompet Duafa. Dompet Duafa. Baiklah, pemirsa Zakat TV yang dimuliakan Allah. Tentang indahnya ujian ini. Yang pertama, kalau diuji, tandanya Allah sayang pada kita. Idza haballahu nasa ibtala. Kalau Allah sayang sama hambanya, maka diuji. Maka ujian yang paling berat adalah ujian yang menimpa orang-orang yang paling disayang Allah. Siapa itu? Al-Anbiya wal Mursalin, para nabi dan para rasul. Karena mereka yang paling disayang Allah. Ujiannya mereka yang paling berat. Baru kemudian para ulama, para waliullah, kekasih-kasih Allah. Orang-orang khawas, baru orang-orang awam seperti kita. Dan ujian kita nggak seberapa. Maka terhadap kita Allah nggak memerintahkan untuk menyembelih anak kita, nggak akan mampu kita menjalankan. Jangankan yang anaknya satu, anaknya banyak pun nggak akan mampu. Belum pula anak kita nggak akan mampu menjalani ujian ini. Maka ini khusus buat Nabi Ibrahim ujian ini. Dan anaknya, Ibrahim seorang yang soleh bagi Nabi Ibrahim alaihissalam. Nabi Ismail alaihissalam juga soleh. Sehingga mereka mampu menjalankan itu, diuji. Berhasil, sukses. Mereka orang-orang kekasih Allah. Wattahadallahu Ibrahim khalila. Dan Allah telah menjadikan Nabi Ibrahim sebagai kekasih. Khalila.
kekasih Allah. Idza ahabballahu an-nasa ibtala. Kalau Allah cinta sama hambanya, diuji. Ujian tanda kasih sayang Allah kepada kita. Yang kedua, ujian adalah meningkat derajat. Orang yang diuji itu sebagai pertanda Allah ingin meningkatkan derajatnya di sisinya. Maka kalau ada pemirsa Zakat TV yang dimuliakan Allah lagi diuji, tandanya Allah sayang sama Anda. Allah ingin meningkatkan derajat Anda di sisinya. Yang ketiga, ujian ini menjadi penggugur dosa-dosa kita. Allah ingin tatkala kita menghadapnya dalam keadaan hati yang bersih, amal yang bersih. Ma yusibul mu'min min musibatin, tidaklah menimpa seorang mukmin dari musibah hatta saukata yasukuhu illa hatta Allah biya khati'ah. Semakin berat ujian itu, semakin banyak dosa-dosa kita yang digugurkan. Oleh karena itu, jangan-jangan kalau kita sakit diantaranya karena memang banyak dosa-dosa kita. Sariawan, jangan-jangan banyak berkata kotor, ini jarang mengaji. Sakit mata, jangan-jangan melihat yang diharamkan sehingga sakit mata. Allah ingin gugurkan dosa ini di dunia, tidak perlu disiksa di akhirat nanti. Atau penyakit-penyakit yang menimpa tubuh ini, dalam diri ini pun, yang menimpa anak kita, kesusahan penderitaan kita melihat anggota keluarga yang sakit, ini pun menjadi penggugur dosa kita, pembersih dosa-dosa kita. Yang berikutnya, ternyata ujian itu kasih sayang Allah pada kita semuanya. Semoga pemirsa Zakat TV yang dimuliakan Allah, dengan ini kita tidak lagi memandang ujian, penyakit, penderitaan sebagai sesuatu yang negatif, tapi kita anggap sebagai sesuatu yang positif. Tandanya Allah akan mengangkat derajat kita, memuliakan kita di sisinya. Seperti ketika Nabi Yusuf dibuang ke sumur, Allah ingin mengangkat derajatnya di kemudian hari nanti. Kemudian itu belum selesai, kok dijual dengan harga yang murah, tapi akhirnya belum selesai juga, dituduh berzina. Setelah itu baru beliau dibebaskan dari penjara, kemudian menjadi menteri dan menjadi raja. Pun yang menimpa Nabi Muhammad diusir-usir dari Mekah, akhirnya kembali dari Madinah dengan pasukan yang besar, dan mereka semuanya tertunduk. Nabi Muhammad datang dengan kemuliaan dan pasukan yang sangat besar. Pun yang menimpa nabi-nabi yang lainnya, Nabi Ayub tadinya sakit, tapi kemudian mulia akhirnya karena diberikan kesembuhan, keluarganya kembali, hartanya kembali. Wa Ayyub nada rabbahu anni massani yadurru wa anta arhamur rahimin. Dan Nabi Ayub ketika mohon kepada Tuhannya, aku ditimpa sesuatu yang menyusahkan ya Allah, berupa penyakit, penderitaan, harta yang habis, keluarga yang meninggalkan. Wa anta arhamur rahimin. Tapi akhirnya Allah pun fastajabna lahu, kami berikan itu ijabah, sembuh penyakitnya, kembali keluarganya. Bermunajat kita kepada Allah, satukan tangan dan hati kita, wahai pemirsa Zakat TV. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan syakirin, hamdan na'imin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Rabb, jangan kegelincirkan hati kami, tolong karuniakan hidayah kepada kami, curahkan rahmat kepada kami. Sesungguhnya Engkau Zat yang Maha Pemberi,
Kurniakan pada kami semua keluarga sakinah, mawaddah, warahmah, anak cucu yang soleh dan solehah. Ya Allah, jadikan umur terbaik hamba pada akhirnya, amal terbaik hamba pada penutupnya, hari terbaik hamba saat berjumpa dengan Engkau di dalamnya. Jadikan wajah ini wajah yang berseri-seri ketika menghadapmu nanti, ya Allah. Engkau ampuni semua dosa-dosa kami, Engkau terima segala amal kebaikan kami. Ampuni juga dosa dan salah ibu ayah kami, guru-guru kami, para pemimpin kami, kaum muslimin dan muslimat, baik yang masih hidup maupun yang sudah wafat. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Wassalamun ala mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.